Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi bab 10, yaitu regresi with Python. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitria dengan NIM 242150005. Regresi ialah salah satu teknik di machine learning untuk memprediksi suatu nilai berdasarkan data yang sudah ada. Tujuan pembelajarannya yaitu memahami cara kerja algoritma regresi linear serta mengimplementasikannya menggunakan Python untuk prediksi. Pokok bahasannya yang pertama, cara kerja regresi, dan yang kedua, implementasi regresi. Jadi, regresi linear ini termasuk kategori supervised learning, yang artinya algoritma ini berasal dari data yang sudah punya label atau jawaban yang benar, lalu dipakai untuk membuat prediksi nilai numerik yang sifatnya kontinu. Jadi, kunci penting di regresi ini namanya koefisien korelasi. Biasanya disimbolkan dengan huruf R. Fungsinya untuk mengukur seberapa kuat hubungan antara dua variabel. Nilai R ini rentangnya dari min 1 sampai 1. Kalau nilainya mendekati 1 atau min 1, itu artinya hubungan antar variabelnya kuat. Tapi kalau nilai R-nya mendekati 0, berarti hampir tidak ada hubungan sama sekali antara dua variabel itu. Kalau nilainya positif, artinya dua variabel itu searah. Misal, satu naik, yang satunya lagi ikut naik. Tapi kalau negatif, hubungannya kebalikan. Satu naik, yang lain malah turun. Contohnya, kita ambil data tinggi badan sebagai variabel X dan berat badan sebagai variabel Y. Ternyata setelah dihitung korelasinya hasilnya itu sekitar 0,97. Artinya berat badan seseorang itu memang punya hubungan yang sangat kuat dengan tinggi badannya. Kalau tadi kita baru bahas regresi linear yang sederhana, sekarang kita berpindah bahas regresi linear berganda. Bedanya apa? Kalau regresi sederhana itu variabel bebasnya cuma satu. Kalau regresi berganda, variabel bebasnya ada 2 atau lebih. Jadi, di tadi kasus ini ada 3 variabel yang kita pakai, yaitu pengeluaran, X1 itu pendapatan per minggu, X2 jumlah anggota keluarga. Kalau kita lihat dari alur prediksinya, jadi X1 dan X2 itu dimasukkan ke dalam model. Lalu modelnya bakal ngeluarin output berupa prediksi Y. Contoh, misalkan ada rumah tangga dengan pendapatan senilai 11 dan jumlah anggota keluarga 8 orang. Kira-kira berapa pengeluarannya? Nah, setelah dihitung, menggunakan model regresi berganda, hasilnya itu sekitar 4.427,2. Jadi, cuma dari 2 data itu saja, yaitu pendapatan dan jumlah anggota keluarga, kita sudah bisa memprediksi kira-kira berapa pengeluaran di keluarga tersebut. Implementasi Python Skippy. Jadi alurnya itu ada 4 tahap. Pertama, kita input data X dan Y. Kedua, data itu kita proses menggunakan fungsi linRegress yang ada di library Skippy. Ketiga, dari fungsi itu kita akan dapat 2 nilai penting, yaitu slope dan intercept. Keempat, 2 nilai itu kita akan buat untuk prediksi.
Tahap pertama itu data loading. Jadi kita mengambil data dari library Pandas, yaitu menggunakan fungsi CSV. Tahap kedua, kita split data itu menjadi dua bagian, yaitu data training dan data testing. Biasanya perbandingannya 80% untuk training, 20% untuk testing. Kenapa harus dibagi dua? Soalnya kalau kita cuma memakai satu dataset yang sama untuk training dan testing, kita tidak bisa tahu apakah model kita ini beneran bisa memprediksi data baru atau cuma hafal data yang sudah pernah dilihat saja. Tahap ketiga itu modeling. Jadi kita buat modelnya menggunakan linear regression dari library yaitu Scholar. Tahap keempat, prediction. Jadi model yang sudah kita latih tadi, kita gunakan untuk memproses data testing. Dan yang terakhir, tahap kelima, yaitu visualization. Jadi hasil prediksinya kita plot menggunakan matplotlib agar kita bisa lihat langsung secara visual gimana sebaran data trainingnya sama seberapa akurat prediksi di data testingnya. Kesimpulannya, yang pertama, regresi memprediksi nilai numerik kontinu. Yang kedua, korelasi menentukan validitas model. Yang ketiga, Skippy efektif untuk regresi sederhana. Yang keempat, Scikit-learn standar industri untuk dataset besar. Jadi intinya regresi ini adalah salah satu tools paling dasar akan tetapi paling penting di dunia data science. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.